Pada slide ini, kita mulai mengenal konsep dasar evaluasi model classification. Setelah model dibuat, tugas kita belum selesai. Model perlu diuji untuk mengetahui apakah benar-benar mampu membedakan kelas dengan baik. Ada beberapa ukuran evaluasi yang umum digunakan. Accuracy menunjukkan seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan seluruh data. Precision menunjukkan seberapa tepat model ketika menyatakan suatu data masuk ke kelas tertentu. Recall menunjukkan seberapa baik model menangkap semua data yang memang seharusnya masuk ke kelas tersebut. Sementara itu, F1 Score menggabungkan precision dan recall agar evaluasi menjadi lebih seimbang. Dalam konteks Indonesia, misalnya untuk mengklasifikasikan provinsi dengan kemiskinan tinggi, accuracy saja tidak cukup. Jika model gagal mengenali provinsi prioritas, dampaknya bisa serius terhadap kebijakan. Pada slide ini kita masuk ke contoh kasus nyata dalam konteks Indonesia. Kasus pembelajaran yang digunakan adalah mengklasifikasikan provinsi di Sumatera menjadi dua kategori, yaitu kemiskinan tinggi dan tidak tinggi. Untuk menentukan label, digunakan batas tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,25%. Jika persentase penduduk miskin suatu provinsi pada September 2025 lebih dari 8,25%, maka provinsi tersebut diberi label 1 sebagai kemiskinan tinggi. Jika nilainya sama dengan atau di bawah 8,25%, maka diberi label 0 sebagai tidak tinggi. Fitur yang digunakan berasal dari data BPS seperti IPM tahun 2024, persentase atau jumlah penduduk miskin tahun 2025, PPT Agustus 2025, dan Gini rasio tahun 2025. Contoh ini membantu mahasiswa memahami classification secara lebih aplikatif. Pada slide ini, mahasiswa diajak memahami bahwa dalam proyek classification nyata, label tidak selalu tersedia secara siap pakai di dalam dataset. Seringkali label justru harus dibangun berdasarkan tujuan analisis, aturan domain, atau definisi kebijakan. Pada contoh sebelumnya, label kemiskinan tinggi dibentuk dari benchmark nasional sebesar 8,25%. Ini menunjukkan bahwa data scientist tidak hanya menjalankan algoritma, tetapi juga harus memahami konteks masalah. Selain itu, hubungan antara fitur dan label tidak selalu linier. Aceh dapat memiliki IPM yang relatif mirip dengan Sumatera Utara, tetapi tingkat kemiskinannya berbeda. Bengkulu juga dapat memiliki TPT yang tidak tinggi, namun kemiskinannya tetap tinggi. Artinya, klasifikasi wilayah tidak bisa hanya bergantung pada satu indikator. Model perlu mempertimbangkan kombinasi beberapa fitur agar analisis lebih akurat dan bermakna. Pada slide ini kita melihat ilustrasi sederhana bagaimana model classification bekerja. Jika menggunakan logistic regression, model akan menghasilkan nilai probabilitas untuk setiap provinsi. Misalnya, Aceh memiliki probabilitas tinggi untuk masuk kategori kemiskinan tinggi, Riau memiliki probabilitas rendah, sedangkan Bengkulu juga memiliki probabilitas cukup tinggi. Artinya, model tidak hanya memberikan label akhir, tetapi juga menunjukkan tingkat kemungkinan suatu data masuk ke kelas tertentu. Semakin rendah IPM dan semakin berat tekanan sosial ekonomi, peluang masuk kelas kemiskinan tinggi akan meningkat. Sementara itu, decision tree bekerja dengan membentuk aturan keputusan. Misalnya, jika IPM rendah dan indikator tekanan tinggi, maka data masuk kelas 1. Jika IPM tinggi dan tekanan relatif moderat, maka masuk kelas 0. Kelebihan decision tree adalah mudah dijelaskan dan divisualisasikan. Pada slide ini, kita membahas confusion matrix sebagai cara sederhana untuk memahami hasil prediksi model classification. Misalnya, dari 8 provinsi, model menghasilkan 4 jenis hasil. Pertama, 3 provinsi benar terdeteksi sebagai kemiskinan tinggi, disebut true positive. Kedua, 3 provinsi benar terdeteksi sebagai tidak tinggi, disebut true negatif. Ketiga, 1 provinsi salah diprediksi sebagai kemiskinan tinggi, disebut false positive. Keempat, 1 provinsi salah diprediksi sebagai tidak tinggi, padahal sebenarnya termasuk kemiskinan tinggi, disebut false negatif. Dari hasil ini, accuracy, precision, recall, dan F1 score sama-sama bernilai 75%. Namun, poin pentingnya adalah akurasi saja tidak cukup. Dalam kebijakan sosial, false negatif bisa berbahaya karena wilayah yang seharusnya diprioritaskan justru tidak mendapat perhatian. Pada slide ini, kita melihat beberapa solusi penting yang perlu diajarkan ketika membangun model classification. Pertama, mulai dari baseline sederhana. Mahasiswa tidak perlu langsung menggunakan model kompleks, tetapi dapat memulai dari logistic regression, decision tree, atau KNN. Kedua, pastikan label masuk akal, karena label yang salah atau kabur akan membuat model menghasilkan keputusan yang salah. Ketiga, gunakan evaluasi yang tepat. Jika kelas tidak seimbang, precision dan recall sering lebih penting daripada sekadar accuracy. Keempat, jaga interpretabilitas model.
Untuk pembelajaran awal, model yang mudah dijelaskan sering lebih berguna daripada model yang sedikit lebih akurat tetapi sulit dipahami. Kelima, kaitkan classification dengan domain nyata seperti blockchain, fintech, churn pelanggan digital, dan wilayah prioritas pembangunan. Dengan begitu, mahasiswa memahami classification sebagai alat pemecahan masalah nyata. Pada slide ini kita perlu memahami bahwa classification bukan solusi ajaib. Meskipun sangat berguna, model classification tetap memiliki beberapa risiko. Pertama adalah bias label. Jika label dibentuk secara tidak adil atau tidak tepat, maka model akan mewarisi bias tersebut. Kedua adalah overfitting, yaitu ketika model terlalu cocok dengan data latih, tetapi gagal bekerja dengan baik pada data baru. Karena itu, penggunaan test set dan cross-validation menjadi penting. Ketiga adalah data leakage, yaitu ketika fitur yang seharusnya belum diketahui saat prediksi, justru ikut masuk ke dalam model. Hal ini dapat membuat hasil evaluasi terlihat bagus, tetapi sebenarnya menyesatkan. Keempat adalah interpretasi berlebihan. Model classification hanya memprediksi kelas, bukan otomatis menjelaskan sebab akibat. Jadi mahasiswa perlu berhati-hati dalam membaca hasil model. Pada slide ini kita melihat mengapa classification sangat relevan untuk mahasiswa S2, khususnya pada bidang blockchain, artificial intelligence, dan data science. Pada level S2, classification tidak cukup dipahami sebagai teknik untuk memberi label pada data, tetapi harus dilihat sebagai alat analisis untuk menyelesaikan masalah nyata. Dalam blockchain analytics, classification dapat digunakan untuk mendeteksi fraud, mengidentifikasi akun bot, memetakan aktivitas on-chain yang berisiko, serta membedakan transaksi normal dan anomali. Dalam artificial intelligence, classification menjadi fondasi berbagai aplikasi seperti image classification, speech recognition, sentiment analysis, fraud detection, dan medical diagnosis. Dalam data science, classification dapat membantu mengelompokkan risiko nasabah, memprediksi churn pelanggan, dan menentukan wilayah prioritas intervensi kebijakan. Jadi, classification memiliki nilai praktis lintas domain. Pada slide ini, kita merangkum tujuan pembelajaran utama dalam materi classification 1. Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep supervised learning, yaitu bagaimana model belajar dari data berlabel untuk membuat prediksi pada data baru. Mahasiswa juga diharapkan mampu membedakan classification dan regression, terutama dari bentuk output yang dihasilkan. Classification menghasilkan label discrete, sedangkan regression menghasilkan nilai kontinu. Selain itu, mahasiswa perlu mengenali beberapa algoritma dasar seperti logistic regression, decision tree, KNN, dan naive Bayes sebagai pilihan awal dalam membangun model. Tujuan berikutnya adalah mampu menyiapkan data, mulai dari mendefinisikan label, memilih fitur, membersihkan data, hingga membagi data latih dan data uji. Terakhir, mahasiswa harus mampu mengevaluasi model menggunakan accuracy, precision, recall, dan F1 score secara tepat. Pada slide ini kita membahas struktur dataset dalam classification. Secara umum, dataset classification terdiri dari dua bagian utama, yaitu fitur atau variabel input X dan target atau label kelas Y. Fitur adalah informasi yang sudah diketahui tentang setiap objek dalam dataset. Jika objeknya adalah provinsi, maka fitur dapat berupa IPM, tingkat pengangguran terbuka, Gini rasio, atau penetrasi internet. Fitur-fitur inilah yang digunakan model untuk mempelajari pola. Sementara itu, target atau label kelas adalah kategori yang ingin diprediksi oleh model. Contohnya bisa berupa kelas tinggi dan rendah, prioritas dan tidak prioritas, atau berisiko dan aman. Hal paling penting adalah label harus didefinisikan dengan jelas sebelum model dibangun, karena label yang tidak jelas akan membuat hasil classification sulit dipercaya.